Saya heran kenapa akhir-akhir ini banyak sekali framing-framing yang tidak perlu. Yang saya pikir ini sangat, kalau saya bilang secara tajam itu sangat memperkeruh dari khazanah ilmu pengetahuan yang ditawarkan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Di mana beberapa tempo lalu sudah sangat jauh-jauh hari penelitian Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ini banyak dikaji. Di awal-awal banyak sekali menemukan pertentangan atau balasan-balasan secara hujjah ya. Kita masih menggunakan al-hujjatu bil ilmi, di mana tesis Kiai Haji Imaduddin Usman itu dibalas dan ditanggapi oleh habaib ya. Di antaranya adalah Habib Hanif, kemudian ada Habib As-Segaf. Itu mereka membantah dengan tulisan-tulisan ya, dan meladeni dari berbagai materi-materi pokok yang ditawarkan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman tentang nasab Ba'alawi yang bersambung kepada Imam Al-Ubaidillah. Dan ini Imam Al-Ubaidillah bagaimana statusnya kepada Imam Ahmad Al-Muhajir atau Imam Ahmad bin Isa. Tetapi makin kesini banyak sekali pihak-pihak yang malah melebarkan wacana tersebut terhadap hal-hal atau terhadap ke arah ya, maksud saya membenturkan satu dengan yang lain. Kita ingat dulu ketika Habib Bahar membentur-benturkan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dengan Kiai Haji atau Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari. Jadi seolah-olah siapa yang ikut Kiai Haji Imaduddin Usman itu bertentangan dengan Kiai Haji dengan Hadratus Syekh Kiai Haji Asy'ari, dengan Kiai Hasan Genggong, dan juga Kiai Bangkalan Madura atau Syekh Khalil Bangkalan Madura. Ini kan sudah kelewatan ya. Kemudian framing-framing itu tidak berhenti sampai situ. Hingga akhirnya sejauh ini teman-teman, seperti yang teman-teman saksikan ini, ada framing-framing semacam ini. Seperti yang teman-teman lihat di layar tersebut ya, di layar konten ini. Kok sampai segininya? Podcast pula kemarin-kemarin yang mengatakan bahwasanya apa yang dilakukan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman ini qadzaf lah apalah ya. Saya pikir tidak semestinya seperti ini ya. Ada beberapa nama di sini. Ada Yai Ilzamuddin, ada Kiai Haji Imaduddin Usman, dan juga ada Gus Fuad Pleret, dan juga Said Muhsin ya. Bawahnya ada Gus Islah, kemudian ada Gus Fakih atau Raden Fakih, kemudian ada Tubagus Mogi Nur Fadil Setia, dan ada Gus Arya. Kok bisa-bisanya ini dikatakan umat harus tahu Habib-Habib palsu ini? Nah, sejak kapan mereka ini mengaku sebagai Habib, dan sejak kapan mereka ini mendeklarasikan sebagai keturunan Rasulullah SAW? Yang saya tahu, mereka ini menyampaikan tentang bagaimana nasab mereka. Ini adalah bentuk reaksi, karena orang-orang yang mereka hadapi ini atau orang-orang yang mereka kritisi ini adalah orang-orang yang membangga-banggakan nasab. Kan begitu ya. Jadi mereka ini sebelumnya memang damai-damai saja gitu ya. Itu yang pertama. Nah, ada ini narasi yang sangat tajam sekali. Mereka ini ngebet kan. Ngebet ini kan apa ya? Istilahnya kan sudah masuk kepada bahasa yang tidak etis menurut saya. Bahasa-bahasa yang kasar itu. Ingin menggantikan posisi Rabithah Alawiyah. Nah, ini kan sama sekali adalah justifikasi. Ya. Ini adalah bentuk-bentuk justifikasi yang tak berdasar menurut saya. Kalaupun memang ini berdasar, atas dasar apa? Di sini tidak mengungkapkan apa argumentasinya. Yang ada adalah tulisan inilah orang-orang ajam. Ya, maksudnya kita ini yang bukan Arab ya. Gila nasab yang gencar menyerang dan memfitnah. Nah, ini narasi fitnah dari mana? Diksi fitnah ini apakah tepat atau tidak? Menurut saya ini apa ya? Kok bisa seperti ini? Saya tidak tahu ini datang dari mana, tetapi gambar ini sangat beredar di media sosial dan sangat memperkeruh khazanah ilmu pengetahuan. Ya, konten-konten semacam ini, tulisan-tulisan seperti ini justru ini membenturkan satu dengan yang lain di antara umat netizen. Ini framingnya memfitnah habaib dan Rabithah Alawiyah atau RA di media sosial. Jadi selama ini apa yang dilakukan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman, apa yang dilakukan oleh Naat, apa yang dilakukan oleh Gus Fuad Pleret, sekalipun di sini saya tidak membela mereka-mereka ini, tidak membela Gus Fuad Pleret, Kiai Haji Imaduddin Usman, membela secara person tidak ya. Yang saya lakukan di medsos ini adalah bagaimana saya mengurai tesis dari Kiai Haji Imaduddin Usman, bukan person dari Kiai Haji Imaduddin Usmannya. Jadi bukan personnya, tapi tentang bagaimana Kiai Haji Imaduddin Usman dalam penelitiannya. Jadi penelitian objek yang saya angkat di publik itu adalah penelitian Kiai Haji Imaduddin Usman, dan saya pikir yang paling dominan di YouTube saya adalah tentang bagaimana tulisan-tulisan daripada Kiai Haji Imaduddin Usman. Saya tidak pernah berbicara tentang bagaimana personnya secara berlebih atau secara secara sering-sering gitu, tidak ya teman-teman ya. Kemudian tujuan mereka supaya nama RA hancur lalu bubar. Nah, ini
Sudah masuk kepada rujukan. Oh, berarti interpretasi yang nulis seperti ini adalah mengatakan apa yang dilakukan oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman dan Al-Bantani. Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani dan orang-orang yang tercatat di sini, yang di pos mukanya di sini adalah agar supaya RA ini bubar. Yang padahal setahu saya sejauh ini pihak Rabitul Alawiyah itu setelah terakhir karya Habib Hanif membantah tulisan Kiai Haji Imaduddin Utsman, saya belum pernah menemukan tulisan-tulisan selain sekali dua kali dari Habib, siapa itu yang agak punten, saya lupa namanya siapa. Begitu. Ini narasi-narasi yang sangat tajam sekali dan komplotan habaib palsu atau habib palsu. Di sini dijelaskan ada Naat, Salatin, Babat Banten dan lain-lain. Ini sudah mengarah kepada pihak instansi atau pihak lembaga. Sungguh kelewatan, teman-teman. Ini akan menggantikan posisi RA sebagai lembaga pencatat nasab keturunan Rasulullah SAW. Ini kan ada kesan rebutan lembaga, ada rebutan lahan di sini. Seolah-olah yang boleh mencatat keluarga Nabi saya saja. Padahal kalau kita mau jujur-jujuran, ini punten ya. Ini kan yang dilakukan oleh pihak penelitian Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Kalau Naat ini kan kaitannya dengan tes DNA kalau tidak salah. Kalau apa yang dilakukan oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani ini kan membuktikan nasab Ba'alawi secara teks, secara kitab-kitab, secara turos, secara kajian turos. Dan apa yang dilakukan oleh Naat dan Salatin dan Babat Banten itu adalah mengkaji manuskrip lalu mencocokkan dengan tes DNA. Saya pikir tidak perlu membuat framing semacam itu atau melakukan justifikasi tak berdasar. Tinggal duduk saja rapat, buka kajian, buka diskusi terbuka, diskusi besar ya. Selesaikan masalah ini dengan secara dingin, dengan secara ilmu. Al-hujjatu bil ilmi, benar itu kemarin ketika saya diskusi dengan Gus Rumail itu. Ya, bantahan itu harus dengan ilmu begitu. Ya, bukan dengan hujah-hujah semacam ini. Apa ini ya? Itu yang pertama. Kemudian di sini ada tanggapan dan ini juga penyerangan bukan penyerangan atau reaksi ini ya. Ada di situ gambarnya punten, ada Habib Taufik, ada HRS, kemudian ada Aventador, ada Habib Mahdi, ada Habib Bahar bin Smith dan ada Habib yang punten saya kurang familiar ya menyebut namanya. Di sini tertulis umat harus tahu Sayyid palsu. Nah, akhirnya kan reaksinya seperti ini. Saya berat tentu, bukan saya ini dalam pengertian saya melakukan keberpihakan ya. Lewong gimana? Apa yang dilakukan oleh yang nulis postingan ini kan kelewatan. Sehingga akhirnya ketika dibalas dengan balasan yang sama dengan cara yang sama pun saya berat untuk tidak mengatakan bahwasanya ini berlebihan. Begitu ya. Sekalipun saya tidak sepenuhnya ya di pihak sini. Kalau saya yang digitukan seperti apa yang dilakukan oleh orang tersebut ketika menyerang Kiai Haji Imaduddin Utsman dan kawan-kawan ini, saya tentu tidak akan membalas seperti ini secara pribadi toh. Cuma kan ini saya juga tidak bisa menyalahkan karena ini bentuk reaksi. Umat harus tahu Sayyid palsu imigran Yaman ngebet ingin pertahankan status, padahal dari tes DNA di luar negeri ketahuan hanya berhologrup G. Ini berhologrup G ini kan sudah tahu ya, sudah masyhur, teman-teman sudah paham lah ini ranahnya kemana. Di situ juga ada catatannya, teman-teman bisa baca sendiri. Kode gen tanjakan dari kode gen para Alawiyin internasional juga mustahil sebagai keturunan Alawiyin. Nah ini teman-teman ya. Jadi kemudian lanjutannya itu dipersilakan gugat lab internasional. Ini sudah ada tantangannya. Jadi silakan dibuktikan gugat lab internasional, dibedah secara lab. Ini kan akhirnya harus mengaitkan orang-orang pakar. Nah, ya jadi silakan selesaikan di sana ya. Bukan malah memperkeruh secara tajam di sini, menghunjam dengan narasi-narasi seperti ini di media sosial begitu ya. Dan di sini ada dipersilakan gugat lab internasional dan situs terkait juga belum mau tanda menerima hasil tes DNA. Gila nasab dan memfitnah keturunan Wali Songo. Ada yang suka rasis, mencaci maki, menghina, merendahkan ulama Nusantara dan pribumi, dawir, mengkapitalisasi nasab, mengkapitalisasi umat, zalim. Ada yang suka persekusi. Tujuan mereka supaya mereka lebih diunggulkan sehingga Sayyid palsu imigran Yaman bergen Yahudi Kaukasia ini tetap bisa eksis, bersikap rasis, membodohi dan memperbudak pribumi. Waspadalah. Ini bukan kata saya, tetapi menurut tulisan yang saya terima dari media sosial yang beredar ya teman-teman. Saya tidak sepakat sepenuhnya dalam tulisan ini dalam bentuk reaksi untuk membalas tulisan sebelumnya yang saya bacakan di awal-awal. Tetapi apa yang terjadi dalam reaksi ini pun menggunakan cara yang sama. Ini kan sudah memanas. Saya tidak ingin memprovokasi di sini ya. Cobalah kalian ini punten ya. Bukan berarti saya ini menasehati. Mbok yo duduk loh. Rapatkan.
buka diskusi secara terbuka. Yang saya tahu pihak Kiai Haji Madzuddin Usman sudah siap berdiskusi, pihak Naat sudah siap berdiskusi. Tinggal kalian ini jangan lagi memframing dengan membuat podcast lah apalah, dengan mengatakan tes DNA ini tidak akurat dan ya tinggal dibuktikan saja. Biar kami ini semuanya menyimak. Kami siap menerima apapun hasilnya dalam perdebatan tersebut, dalam diskusi tersebut, bagaimanapun hasilnya. Kami sebagai umat netizen menginginkan persatuan daripada seluruh umat Islam agar memperkokoh hubungan, agar tetap menjaga persaudaraan, akan menerima semuanya. Jadi yang jadi tolak ukur di sini adalah, yang menjadi pedoman utama adalah tentang bagaimana di sisi dari epistemologisnya, yaitu kita memiliki ketergantungan terhadap bagaimana ilmu pengetahuan berbicara. Jadi yang kita jadikan tolak ukur di sini, yang kita perhitungkan adalah dari bagaimana ilmu pengetahuannya. Kira-kira seperti itu. Jadi saya pikir netizen tidak perlu lagi panas-panas soal hal demikian ini. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.